Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ines Janurul. Saya mahasiswa dari PJJ Informatika. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang pertama, materi distribusi normal. Pengertian dari distribusi normal adalah kurva yang memuncak di bagian tengah yang menunjukkan nilai rata-rata atau umum yang melandai di kedua sisinya. Kemudian distribusi normal sering juga disebut dengan kurva lonceng karena bentuknya yang seperti lonceng. Kemudian rata-rata atau mu ditunjukkan dengan menunjukkan lokasi pusat dari distribusi yaitu di sini. Kemudian variansi disimbolkan dengan sigma untuk mengukur besaran data di sekitar rata-rata yaitu di bagian kiri maupun di bagian kanan. Kemudian distribusi normal memiliki beberapa sifat. Yang pertama, nilai dari min, modus, median itu sama. Kedua, grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Ini berada di atas sumbu X. Kemudian bentuk grafiknya simetri antara X dengan mu sama. Simetris antara kanan dengan kiri sama. Kemudian model kurva terbagi jadi tiga, yaitu leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Dibedakan berdasarkan S. Lanjut, aturan empiris dari distribusi normal. Yang pertama, yaitu aturan sekitar 68%, kedua sekitar 95%, dan yang ketiga yaitu 99,7%. Maksudnya, untuk yang 68% ini, yaitu wilayahnya terbagi dari sisi mu rata-rata tadi ke sisi kiri, yaitu 1 sigma. Kemudian ditambah dengan 1 sigma lagi di sisi kanan. Jadi di sekitaran 1 sigma sisi kiri dan 1 sigma sisi kanan. Kemudian untuk 95% yaitu wilayahnya terdiri dari mu rata-rata tadi ditambah dengan 2 sigma di sisi kiri maupun sisi kanan. Dan untuk 99,7% itu ditambah dengan 3 sigma atau standar deviasi dari rata-rata. Ya, lanjut. Kapan distribusi normal digunakan? Yang pertama, saat statistik inferensial, yaitu untuk memungkinkan peneliti untuk menggunakan distribusi normal dengan tujuan untuk memprediksi nilai rata-rata dan variansi populasi, varians dari populasi. Kemudian pengujian hipotesis. Di sini jika ukuran data cukup besar dan juga varians populasinya telah diketahui, maka seseorang dapat menggunakannya untuk menguji hipotesis tentang rata-rata dari populasi tersebut. Kemudian analisis regresi, yaitu ketika residual atau perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya atau realnya dari suatu model regresi akan mengikuti dengan nilai distribusi normal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa prediksi dari model tersebut adalah valid. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh dari distribusi normal. Misalkan rata-rata bayi yang baru lahir adalah 3.500 gram dengan simpang baku yaitu 2.200 gram. Jika berat bayi tersebut adalah berdistribusi normal, maka tentukan berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000. Kedua, berapa bayi yang beratnya 3.200 gram dan 4.000 gram jika total semua bayi diketahui ada 2.000 bayi. Ini adalah rumusnya. Yang pertama, penyelesaiannya
Ketahui berat bayi tadi 4.000, jadi dapat dirumuskan Z sama dengan 4.000 murad berat bayi tersebut dikurangi 3.500 dari yang diketahui bayi lahir rata-rata tadi, kemudian dibagi 225, yaitu semua bakunya, didapatkan hasil 2,2. Kemudian dari hasil 2,2 ini dicari hasil dari F-nya dengan rumus seperti ini, didapatkan 0,4868. Kemudian dicari lagi luas yang daerah yang dicari, yaitu dengan cara 0,5 dikurangi hasil dari Fx yang tadi. Kenapa 0,5? Karena sini dari sisi kiri hingga sisi kanan itu tuh sama dengan 1. Jika hanya setengahnya, maka 1 dikurangi setengahnya, yaitu ya setengah. Didapatkan hasil 0,0132 jika dipersenkan menjadi 1,32%. Maka banyaknya bayi yang beratnya dicari tadi adalah 1,32%. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, banyaknya bayi yang beratnya 3 ribuan gram tadi dan 4 ribuan gram jika diperkirakan bayinya adalah sebesar 20.000 bayi. Rumusnya sama-sama mencari Z dulu. Dari sisi 4.000 didapatkan 2,2, dari sisi 3.000 didapatkan Z-nya minus 1,33. Kemudian caranya hampir sama seperti yang tadi, dicari luasnya yang diarsip ini adalah dengan rumus ini, maka diperoleh yaitu 0,8950. Maka banyaknya bayi antara berat 3.000 dan 4.000 gram diperkirakan yaitu hasil dari daerah arsip tadi 0,8950 dikalikan 20.000 dari bayi yang di pertanyaan tadi, dihasilkan total banyaknya bayi adalah 17.900. Kemudian materi yang kedua yaitu interval taksiran. Interval taksiran adalah suatu nilai perkiraan dari parameter populasi yang berdasarkan dari nilai statistik yang didapat dari sampel. Taksiran interval digunakan untuk menduga yang pertama pendugaan rata-rata, kedua pendugaan selisih dua rata-rata, ketiga pendugaan proporsi dari sampel besar, yang ketiga pendugaan selisih dari dua proporsi. Ini adalah salah satu contoh soal dari pendugaan rata-rata. Jadi, dimisalkan ada 36 mahasiswa semester 3 yang diketahui IPK-nya adalah 3. Maksud saya IPK rata-ratanya adalah 3 dengan simpang bakunya adalah 0,3. Maka berapa selang kepercayaan dari 95% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa tingkat 3 tadi. Selang kepercayaan dari 95%, maka diperoleh alfanya adalah 5%, maka Z adalah alfa dibagi 2, yaitu 2,5%, diperoleh 1,96. Kemudian X di sini, maaf ini saya harusnya di atas. Jadi X di sini adalah rata-rata dari IPK tadi. Kemudian S yaitu 0,3 adalah simpang bakunya. Jadi dengan rumus selang kepercayaan seperti ini diperoleh, tinggal dimasukkan semuanya menjadi diperoleh rata-rata selang kepercayaan dari 95% ialah IPK-nya dari antara
2,9 sampai 3,1. Kemudian materi yang ketiga yaitu hipotesis atau seringnya disebut dengan dugaan awal atau sementara atau penjelasan yang mungkin untuk suatu peristiwa. Jenis-jenis hipotesis ada dua. Yang pertama hipotesis nol disimbolkan dengan H0. Pernyataan yang menyatakan tidak ada efeknya antara awal dengan akhir. Misalkan, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang kerja. Kemudian hipotesis alternatif atau disimbolkan dengan H1. Pernyataan yang menyatakan adanya efek atau perbedaan antara perdugaan awal dengan perdugaan akhir, dengan hasil akhir. Misalkan adanya hubungan antara tingkat kemiskinan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan. Macam-macam hipotesis menurut bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, meskipun terdapat beberapa kategori dalam sampel tersebut. Kemudian kedua hipotesis komparatif, yaitu membandingkan, komparatif artinya membandingkan antara dua sampel atau lebih pada sampel yang berbeda-beda. Yang ketiga asosiatif, yaitu dugaan terhadap hubungan antara dua atau lebih. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Untuk link YouTube-nya nanti setelah video ini selesai akan saya sisipkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.